saksikan adalah simulasi daripada evakuasi para korban dengan ambulan maupun dengan mobil setempat yang dimana menginisiasi masyarakat untuk apabila ambulan belum datang, mereka bisa berusaha siapapun dari warga yang mempunyai kendaraan yang bisa untuk mengangkut para relawan, para pengungsi, itu bisa mereka lakukan dulu, jadi tidak harus menunggu ambulan datang. Itulah kesiapan dari warga masyarakat yang membuat mereka bisa menyelamatkan lebih banyak warga. Pemirsa, kita saksikan dari PKPU sudah hadir ambulannya sebagai tanda bahwa PKPU memang berniat untuk membantu masyarakat dalam menyelamatkan mereka dari bencana. Dan yang menarik pemirsa adalah warga pun digiring memang seolah-olah ini situasi yang sebenarnya, sehingga mereka pada saat nanti menghadapi situasi yang sebenarnya mereka juga sudah siap seperti yang disimulasikan seperti sekarang ini. Paling timur, pengungsi laki-laki, relawan dipersilakan, pengungsi laki-laki. Pemirsa, di belakang saya adalah merupakan simulasi dapur umum, di mana suasana yang Anda saksikan saat ini adalah mereka sedang melakukan simulasi penurunan logistik yang akan diperuntukkan bagi para pengungsi sebagai tanda bahwa mereka menunjukkan kesiapsiagaan mereka tidak hanya dari segi pemberian alarm atau peringatan, tetapi juga secara menyeluruh pembuatan tenda bagi para pengungsi dan juga dapur umum yang semuanya dilibatkan masyarakat. Jadi melibatkan seluruh elemen masyarakat dari perangkat desa sampai kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan kesiapsiagaan yang menyeluruh. Jadi tidak hanya aparatnya saja yang siap, tetapi juga masyarakat sadar akan kesiapan menghadapi bencana yang ada. Ini menarik pemirsa, dan mudah-mudahan ini menginspirasi desa-desa yang lain untuk kemudian membentuk yang sama, karena kita tahu Indonesia adalah cantik tetapi rawan bencana. Terus ikuti perjalanan tim jelajah desa Nusantara bersama Jack dan Josh. Nah pemirsa, pepatah tidak ada rotan akar pun jadi diberlakukan di sini, karena mengajari bagaimana masyarakat setempat ketika menghadapi bencana tidak harus menunggu peralatan yang standar, tetapi dengan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Seperti kita saksikan pemirsa, ada kelapa atau orang sekitar bilang belarak kelopo, itu bisa dipakai untuk menyelamatkan sebagai tandu, pengganti tandu. Inilah sebagai satu kearifan lokal yang dipergunakan ketika tanggap bencana yang diinisiasi oleh PKPU. Pemirsa Jelajah Desa Nusantara, seperti yang saya janjikan tadi, tim Jelajah Desa Nusantara akan mewawancari Bapak Yuli selaku Kepala BPBD Kabupaten Sleman. Nah, Pak Yuli, ini kita lihat sukses sekali acaranya karena masyarakat aktif sekali dan bersemangat, dan mereka mulai lebih sadar lagi untuk membentuk forum kesiapan menanggapi bencana. Nah, ini sebetulnya inisiasi ini bagaimana Pak? Kenapa dibentuk ini Pak? Ya, saya kira patut disadari dan masyarakat juga sudah mengetahui bahwa wilayah Argomulyo ini rawan sekali terhadap bencana erupsi Merapi. Untuk itu mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus betul-betul paham bagaimana nanti untuk menyelamatkan sewaktu-waktu terjadi erupsi Merapi. Dengan media latihan seperti ini, gladi lapang seperti ini, saya kira baik sekali untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di dalam menghadapi bencana Merapi ini. Baik Pak, terus kalau misalnya kendala-kendala Pak, pendekatannya dan segala macam, apakah dari BPBD sendiri punya kendala Pak dalam pendekatan kepada masyarakat? Saya kira kalau kendala itu mesti ada, tapi kalau selama masyarakat itu sudah semakin sadar pentingnya adanya gladi dan mungkin mentaati adanya SOP yang sudah ada, saya kira itu tidak masalah. Kemudian untuk perencanaan dari BPBD, apakah ada desa ataupun kampung lain yang juga akan dibentuk menjadi desa atau kampung tangguh bencana Pak? Ya betul, sesuai amanat dari Perda 7 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, nanti ke depan kita semua desa kita bentuk ada yang disebut dengan unit pelaksana penanggulangan bencana. Dan wujud-wujud desa tangguh bencana, kampung siaga bencana, atau forum penanggulangan bencana tingkat desa inilah sebagai garda di depan nanti untuk penanganan bencana di tingkat wilayah masing-masing. Satu hal lagi Pak, untuk desa-desa yang kemudian mereka merasa mulai rumongso bahwa kok mulai ada bencana ya di desa saya, terus mereka ingin tahu bagaimana sih supaya saya bisa membentuk seperti ini, itu menghubungi kemana Pak, misalnya mau berhubungan dengan Pak Yuli?
Saya kira nanti bisa menghubungi langsung ke BPBD Kabupaten Sleman dan atau mungkin ke kecamatan. Terakhir Pak, maaf, ini untuk himbauan Pak Yuli sendiri kepada masyarakat luas yang saat ini menyaksikan Jelajah Desa Nusantara tentang kesiapan mereka terhadap bencana itu, apa yang mesti mereka lakukan pertama kali Pak? Yang pertama kali harus sadar betul bahwa wilayah Kabupaten Sleman ini rawan terhadap bencana sesuai dengan sifat bencana masing-masing wilayah itu sendiri. Untuk itu saya mohon, saya ajak untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan di dalam menghadapi bencana. Salam siaga. Matur nuwun, Pak. Pemirsa, ternyata masyarakat kemudian pemerintah juga didukung oleh segala elemen yang ada sehingga menjadikan hal-hal seperti ini, seperti pencanangan kampung tangguh bencana, menjadi satu hal yang menarik karena harus ada persiapan. Indonesia dikenal sebagai supermarket bencana, dan itulah yang menjadikan beberapa pihak seperti PKPU, BPPD dan segala macam membentuk forum atau FPBD, Forum Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di kampung-kampung masing-masing, sehingga menjadi satu keadaan di mana mereka siap untuk menghadapi segala macam bencana. Mereka menjadi tangguh dan mereka tidak cengeng, tapi mereka tetap bisa berjalan dengan selaras dengan alam yang juga mengeluarkan bencana. Pemirsa Jelajah Desa Nusantara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang juga mengikuti simulasi bencana. Nah, kita pengen tanya bagaimana mereka mengikuti simulasi seperti ini. Maaf, Bapak namanya siapa? Pak Slamet. Pak Slamet, warga Karanglo. Karanglo, baik Pak. Mengikuti simulasi seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Bagus sekali Pak. Ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sesungguhnya gitu. Terus waktu bencana yang kemarin 2010, Bapak juga mengungsi? Iya. Nah, suasananya dengan yang 2010 waktu beneran kira-kira bagaimana? Ya agak menyeramkan yang 2010 karena itu terjadi betulan. Tapi kalau yang ini Bapak merasa, apakah sudah merasa punya kesiapan nanti menghadapi erupsi yang berikutnya atau bencana yang berikutnya? Insya Allah karena adanya pelatihan ini kami sudah ada persiapan. Terus gimana gambaran lebih jelasnya yang menurut Bapak, kan dulu sebelum ada simulasi, sekarang dengan ada simulasi, apakah Pak Slamet sendiri punya gambaran yang lebih jelas sekarang kalau ada bencana apa yang harus saya lakukan atau bagaimana? Ya lebih terencana Pak, karena semua sudah diberi pelatihan dan kami semua sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Matur nuwun, Pak. Nah, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Slamet, salah satu warga yang mereka ternyata merasakan manfaat dengan lebih siap ketika menghadapi bencana yang sebenarnya. Dan terus ikuti perjalanan kami karena masih banyak lagi yang bisa kita sama-sama saksikan untuk menginspirasi kita bersama dalam menghadapi bencana.